Which of the following number is the largest? Nah, kita disuruh nyari yang mana yang paling besar di sini. Ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat aja. Kalau 1. Nah, 1 ini jelasnya nggak perlu diapa-apakan sebenarnya 1 ini. Biarin aja. Kemudian kalau akar 2 kan berarti di sini. Ini kan 2 kan kalau akar kayak gini. Sehingga yang berada di akar ini ya. Kalau nggak ditulis ini 2 di sini ya. Berarti ini bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 1/2. Oke, masih bingung? Kita ke 3 aja di sini. Kalau 3 kan di sini ditulis 3 gini. Nah, ini 3 berarti 3 yang di sini ini tetap ditulis 3 gini. Nah, akarnya di sini ini jadinya per 1/3 gini. Oke, jadi misalkan kita punya gini. Akar 8. Sini 3 gini. Nah, ini bisa ditulis 3 pangkat 1/8. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau 4, ini di akar 4. Nah, otomatis ya 4-nya di sini tetap ditulis 4 gini. Nah, akarnya ini jadi pangkat 1/4. Yang 6 juga gitu. Ini berarti akar 6 dari 6 gini. Berarti 6 pangkat 1/6. Tugas kita supaya tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil ya. Harus dipangkatin supaya nggak jadi pecahan pangkatnya. Nah, supaya pangkatnya nggak jadi pecahan, kita harus nyari kelipatan dari berapa? 2, 3, 4, sama 6. Atau kita nyari KPK-nya. Atau dalam bahasa Inggris LCM-nya. Lowest Common Multiple. Gitu. Atau kalau bingung ya, kita coba-coba juga nggak apa-apa. Berapa kelipatan yang sama? Angka 2, 3, 4 sama 6. Nah, kelipatan yang sama kan ya 12 ya. Ya kan? Kelipatan yang sama. Dari ini kan 12. Ini kakak tulis saja LCM, lowest common multiple. Atau dalam bahasa Indonesia KPK-nya. Nah, KPK dari 2, 3, 4 sama 6. Nanti dihitung sendiri ya. Dapatnya 12 gitu. Nah, karena KPK-nya 12, supaya nggak jadi pangkat pecahan, semuanya ini kita pangkatin dengan 12. Ini kakak hapus dulu. Kita ganti warna gini. Jadi yang pertama ini dipangkatin 12. Yang kedua ini juga dipangkatin 12. Ini pangkat 12 gini. Yang ketiga ini juga dipangkatin 12. Sehingga ini dapatnya pangkat 12. Sini pangkat 12 juga. Dan yang terakhir ini juga dipangkatin 12. Oke, sekarang kita hitung. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat ya. Ya, yang paling atas ini pasti 1 lah. Kita hitung dulu lah. Sesuai dengan sifat bentuk pangkat. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin itu dikali. Misalkan gini. 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, ini berarti 2 pangkatnya dikali. 3 kali 4. 12. Sehingga dapatnya 2 pangkat 12. Contoh lagi. 3 pangkat 4 dipangkatin 2 misalkan. Nah, pangkatnya ini tinggal dikali. 3 pangkat 4 kali 2. Sama dengan 8. Nah, tujuan kita tadi yaitu supaya kalau dikali hasilnya tidak pecahan. Nah, maka dicari kelipatan yang sama dari penyebutnya ini kan. Nah, sehingga ini kalau pangkatnya dikali ya 2 pangkat setengah kali 12. Setengah kali 12, 6. 2 pangkat 6. Nah, ini kan bisa dihitung gitu kan. 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6. Dan ini 3, 4, 5, 6. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan, ini dihitung ya. Hasilnya 64. Nah, yang sini sama jalannya. Berarti dapatnya nanti kan 3 dipangkatin dengan 1/3 kali 12. Berarti 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 dapatnya 81. Yang sini berarti 4 pangkat 1/4 kali 12. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Berarti 64. Gitu. Yang sini terakhir 6 pangkat 1/6 kali 12. Dapatnya 1/6 kali 12, 2 ya. 6 pangkat 2, 36. Nah, kelihatan kan mana yang paling gede setelah dipangkatin 12. Yaitu 64. Artinya yang paling besar ya ini.
Oh, sorry, kok 64 sih? Yang paling gede bukan 64 ya, Sari. Yang paling gede adalah yang 81. Nah, ini. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan yang paling besar di sini adalah akar 3 dari 3. Ini. Jadi jawabnya yang C ya. If absolute value x negative 10 plus x negative 10 equal to 0. Nah, di sini yang perlu dipahami yang pertama ada tanda absolute value. Atau dalam bahasa Indonesia harga mutlak. Harga mutlak itu atau absolute value artinya absolute selalu bernilai positif. Kayak gitu. Ini kita berbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, misalkan ada absolute value dari negatif 3. Nah, ini sama dengan 3. Kalau absolute value dari 3, ya tetap 3. Gitu. Jadi, hasilnya yang belakang ini pasti bernilai positif. Seperti itu. Sehingga, kalau kita punya absolute value atau harga mutlak dari X min 3. Sorry, X min 10 ya. X min 10 ditambah X min 10 sama dengan 0. Nah, sama yang perlu diperhatikan. Yang depan sini pasti positif. Ini pasti positif. Must be positif. Oke? Nah, supaya hasilnya, ini tadi kata bilangnya 0, tapi kenapa nulisnya 10 gitu? Oke, ini 0 ya, ingat-ingat. Oke. Kemudian, nah, ini pasti positif. Atau minimal 0. Atau bisa dibilang tidak negatif, jangan positif lah. Tidak negatif. Jadi di sini tidak negatif. Tidak negatif. Artinya apa? Bisa 0 atau positif. Kayak gitu. Nah, karena di sini nggak mungkin negatif, yang belakang di sini harus apa? Yang di sini harus tidak boleh negatif, yang di sini harus negatif atau 0. Berarti di sini harus negatif atau kalau nggak gitu atau 0. Bisa membayangkan. Jadi kalau misalkan sini yang depan 0 ya berarti X-nya kan 10, ya kan? Berarti ya X-nya 10, hasilnya 0 bisa dicek gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau yang depan ini positif, yang belakang ini harus negatif. Nah, supaya ini negatif atau 0, berarti kan X min 10 ini fokus kita yang belakang ini. Karena ini angkanya sama gitu kan. Cuma satunya pasti positif, satunya bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Apa yang satunya ini pasti tidak negatif. Yang depan pasti tidak negatif gitu. Ini pasti gitu. Iya, ada delay kadang ya. Berarti yang belakang kan X min 10-nya harus negatif atau 0. Berarti X min 10 kurang dari sama dengan 0. Berarti X kurang dari sama dengan 10. Nah, kita sudah dapat pilihannya ya. Yang C. Bisa ya melogika seperti itu? How many triangle under in the figure? Nah, ini nggak ada cara lain selain kita ngitung satu-satu ya. Oke, yang pertama kita hitung yang terdiri dari satu gitu ya. Satu segitiga gini, satu region. Nah ini kan, kayak gini contohnya. Nah ada berapa ini yang terdiri dari satu region. Ini kakak gambar aja di sini gitu. Ya ininya ada sedikit delay, nggak apa-apa. Nah gini, jadi ada 4 ya. Yang pertama kan ini 1. Kemudian nanti sampingnya sini 2. Bawahnya sini 3, samping kiri sini 4, jadi total ada 4 gitu. Kayak kakak tulis di sini kalau cuma 1 kayak gini ada 4. Nah, ini 4 ya, kayak 9. Oke, sekarang yang terdiri dari misalkan kita ganti warna supaya kelihatan beda. 2 region gitu. Kalau 2 region kan kurang lebih kayak gini ya. Ya enggak? Nah ini kan, 2 region ada berapa ini?
ada 4 juga ya. Kalau mau dihitung kan ya kurang lebih sama kan. Yang atas ini 1, ya kan. Kemudian ada yang samping kanan sini 2, bawah 3, samping kiri sini 4. Jadi total ada 4 gitu. Kemudian yang bentuknya seperti ini. Nah ini kelihatan ya. Nah kayak ini. Ini ada berapa ini? Ini kan ya terdiri dari 2 region juga kan. Nah kita hitung juga. 1. Nah sama bawahnya sini 2. Ya kan. Kemudian nanti silangnya diganti gini. Nah nih 3. Sama sini 4. Jadi ada 4. Ada 4 juga. Yang terakhir, yang paling besar. Yang gimana kira-kira? Yang ini loh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gambar di sini ya. Ya, supaya kelihatan besar juga gini. Nah, gini. Nanti motong gini, ini gini. Ya, yang penting bisa dipahami ya. Nah, ini ada berapa cara yang kayak gini. Yang pertama yang sini ini. 1. Ya kan? Kemudian bawahnya sini. 2. Nah, kemudian nanti kan bisa di sini ini. Nah, ini 3 sama bawahnya sini 4. Sehingga yang kayak gini juga ada 4 cara. Setelah itu udah nggak ada lagi ya yang bisa di ini kan. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Jadi berapa ini? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kalau dijumlahkan 16 ya. Nah, ini jawabannya. 16 pilihannya yang B ya. Using the digit 1, 2, 3, and 4 without repeat, one can form distinct 3-digit numbers. What is the average of all possible numbers formed? Nah, dari angka 1, 2, 3, 4 ini dibuat bilangan 3 digit yang berbeda gitu ya, not repeat. Misalkan angka 1, 2, 3, 1, 2, 4. Kemudian dan seterusnya. Kalau mau dilanjutin ya 1. Nah, ini bisa 1, 3, 2 ya, dibalik gitu kan. 1, 4, 2. Dan seterusnya. Ini kalau depannya 1 ya. Kalau depannya 1 ini ada berapa ini? 2, 3, 2, 4. 3, 2, 4, 2. Ada 4. Oh, sorry. 3 sama 4 belum ya. 1, 3, 4 sama 1, 4, 3. Nah, ada 6 kan kalau depannya ini 1. Nanti kalau depannya 2 juga gitu, ada 6. Depannya 3, depannya 4, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulannya. Kalau depannya 1, ada 6. Nanti depannya 2 juga akan ada 6. Depannya 3 juga akan ada 6. Depannya 4 juga ada 6. Yang ditanyakan apa? Rata-rata kan average. Nah, masalahnya kalau average ya, kita harus jumlahin semuanya. Nah, kalau jumlahin semuanya, nanti kita harus tahu banyaknya angka ini berapa. Oh ya, average kan dijumlahin semuanya, kemudian dibagi banyaknya angka. Nah, banyaknya angka ada berapa? Nah, akan lebih enak kalau ngitungnya itu kita dari belakang. Kenapa? Karena penjumlahan kan jumlahkannya dari belakang ya. Kita nyusunnya dari belakang aja gitu. Jadi nanti kalau satunya di belakang kini, depannya kan bisa. Yang pertama 2, 3 sama 3, 2. Nah, kalau 2 sama 3, kemudian 2 sama 4, 2, 4, 4, 2. Kemudian 3 sama 4, 3, 4 sama 4, 3. Nah, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan satunya ada 6. Ya kan? Ada 6 gitu kan. Nanti
2-nya juga gitu. 2-nya juga akan ada 6. Nah, 2-nya ada 6. Nanti 3-nya juga akan ada sebanyak 6. Kita nggak akan melist semuanya ya. Karena panjang nanti kalau di list semuanya. 4-nya juga akan ada 6. Nah, kemudian, totalnya ini kan ada 24. Gitu kan? Yang depannya gimana? Depan-depannya tinggal ngikutin gitu kan? Nah, totalnya ada 24. Kita simpan dulu. Banyaknya angka ada 24. Ya kan? 6 kali 4 kan 24. Berarti nanti kan totalnya berapa? Taruh sini dibagi 24 gitu. Sekarang untuk nyari totalnya gimana? Ya ini tinggal dijumlahkan sebenarnya. Kalau dijumlahkan satunya ada 6, berarti kan totalnya ada 6 juga gitu kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, berarti di sini totalnya ada 6. Yang sini 2 sebanyak 6, berarti ya 12 gitu ya. 3 sebanyak 6 berarti 18. 4 sebanyak 6 berarti 24 kalau di total gitu. Sekarang kita jumlahkan 6 tambah 24, 30. 30 ditambah 12 sama ini kan juga 30 kan? Ini 30, sini 30. Iya. Kalau dijumlahkan 60. Nah, kalau 60 di total berarti kalau ditulis di sini kan misalkan 0 masih nyimpen 6 gitu kan? Kalau kita belajar penjumlahan. Nah, untuk baris yang kedua sini, nanti juga akan sama. Satunya kalau dihitung nanti juga akan ada 6, 2-nya ada 6, 3-nya ada 6, 4-nya ada 6. Sehingga kalau dijumlahkan juga akan 60. Cuma ini ada simpenannya 6, sehingga kalau dijumlahkan ya 60 tambah 6, 66. Yang sini juga akan nyimpan 6 kan otomatis. Dijumlahkan 60 tambah 6 dapatnya 66. Sehingga kalau dijumlahkan ini 660. Karena ini ditanyakan average atau rata-rata ya kita tinggal ini kan bagi totalnya 6660 dibagi 24. Nanti ini dihitung sendiri ya. Tadi kakak sudah menghitung dapatnya 277.5. Yang mana kita sudah dapat pilihannya adalah yang D. Find the sum of the coefficient in the expansion of ini. Nah, ini kalau mau nyari koefisiennya, ya harus dipangkatin 3, dikali belakangnya ini. Nah, besar sekali kan? Tapi ada cara cepat untuk nyari jumlah koefisien dari expansion equation ini. X-nya tinggal diganti dengan 1 semuanya. Sehingga kalau X sama dengan 1, nanti dapatnya kan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 3, hasilnya dipangkatin 3. Nanti dikali 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Nah ini nanti dihitung sendiri ya. 1 tambah 2 tambah 3 dikali 3 tambah 2 tambah 1. Ini pangkat 3 ya. Sehingga dapatnya ya 6 pangkat 3 dikali dengan 6. Nah kalau dihitung dapatnya 1296. Gitu. Pilihannya yang G. Yang D ya.